Salam, selamat sore Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi. Sore hari ini kita bersama-sama kembali akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan tengah pekan yang kita jalani, tepatnya melalui renungan kebaktian rumah tangga. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, kita awali upaya kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu sebab sore hari ini kami dapat kembali bersama-sama dengan keluarga kami untuk mendengarkan dan merenungkan kembali kebenaran sabda-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan dapat memahami apa yang menjadi berita firman Tuhan sore hari ini. Kami yang mendengarkan dari rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing, maka kiranya juga kami dituntun oleh hikmat, oleh pengertian dan oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar, serta melakukannya seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu juga dapat menyaksikan kebenaran sabda-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama membuka kesaksian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ketiga, ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Kita akan baca, kita akan dengar, dan kita akan renungkan bersama sore ini. Saya ulangi, Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Secara lengkap dan secara utuh, saya akan bacakan bagian ini untuk Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudariku sekalian. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang telah kita baca, kita dengar bersama pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarnya, memelihara serta melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu,
Oma dan Opa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, setiap orang bisa saja berdoa, menyampaikan permohonan-permohonan yang menjadi harapan, yang menjadi kerinduannya. Bahkan bisa jadi ketika seseorang berdoa, Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, dia sudah mempersiapkan terlebih dahulu pokok doa apa yang harus dia sampaikan, pokok doa apa yang harus dia ucapkan saat pada waktunya ia harus menaikkan doa. Doa menjadi bagian dari nafas hidup setiap orang percaya. Namun ketika kita berdoa, adakah juga harapan dan kerinduan kita bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita pribadi? Adakah juga di balik pokok-pokok doa yang ingin kita naikkan dan kita sampaikan itu juga terkandung nilai-nilai dari satu keutuhan, baik itu keutuhan dan harmoni di tengah keluarga, baik itu keutuhan di tengah persekutuan, di tengah lingkungan, bahkan di tengah ruang lingkup yang jauh lebih besar, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara misalkan. Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, pertanyaan tadi, apakah ketika kita berdoa juga kita turut menggumuli bersama-sama soal kehidupan yang jauh lebih luas, soal harmoni di tengah-tengah kehidupan bersama sebagai anggota keluarga, anggota persekutuan dan lain sebagainya? Tentu menjadi bagian yang seharusnya mengorek nurani kita, menggugah nurani kita. Apakah doa-doa kita selama ini hanya berisi permohonan-permohonan pribadi, permohonan-permohonan untuk kepentingan tertentu dalam ruang lingkup yang terbatas, misalkan keluarga, suami, istri, atau anak-anak? Nah, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, sore hari ini kita belajar bersama-sama dari doa yang disampaikan oleh Paulus untuk kehidupan saudara-saudara yang ada di Efesus. Doa ini lahir dari upaya Paulus dalam rangka menegaskan tentang kehadiran orang-orang yang percaya kepada Yesus berangkat dari latar belakang bukan Yahudi, berangkat dari latar belakang bukan keturunan orang Yahudi. Bisa jadi adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang yang dari latar belakang keturunan bangsa-bangsa lain, atau telah mengalami perkawinan campur pada waktu itu. Sebelumnya Paulus mengingatkan mereka bahwa sebagai orang-orang bukan Yahudi, mereka punya panggilan, mereka punya peran, mereka sama-sama dipanggil untuk mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan oleh karena itulah dalam doa yang disampaikan Paulus kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Kristen, kepada jemaat di Efesus, juga mau menyampaikan satu penegasan bahwa kehidupan orang percaya dengan panggilannya di dalam Kristus seharusnya membuat setiap orang percaya tidak lagi tawar hati, tidak lagi mewujudkan panggilan itu dengan setengah-setengah. Oleh karena ada tantangan, oleh karena ada pergumulan, oleh karena ada kesulitan, oleh karena ada banyaknya hambatan, lalu kemudian oleh karena hambatan-hambatan itu kita menjadi kehilangan kekuatan untuk mewujudkan panggilan hidup. Oleh karena ada banyaknya pembatasan
pembatasan karena situasi dan keadaan yang terjadi di sekitar kita atau di sekitar orang-orang Kristen di Efesus pada waktu itu, khususnya mereka yang bukan Yahudi, mereka menjadi takut untuk melangkah mewujudkan tugas panggilan mereka. Mereka menjadi gentar, mereka menjadi kehilangan keberanian untuk mewujudkan panggilan hidup mereka. Itulah sebabnya melalui doa ini Paulus menegaskan, aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada di sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudariku, doa Paulus syarat dengan makna. Dia bukan hanya berdoa untuk kepentingan dirinya yang juga tengah melaksanakan tugas dan panggilan sebagai seorang rasul. Dia bukan hanya berdoa supaya dirinya dikuatkan, dimampukan untuk melayani dan memberitakan Injil Kerajaan Allah di mana-mana. Dia bukan hanya berdoa untuk kepentingannya, tetapi dengan jelas melalui bagian yang kita baca, Paulus berdoa supaya Allah menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Siapa kamu yang dimaksud? Adalah orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Baik dia orang Kristen Yahudi ataupun orang Kristen bukan keturunan Yahudi. Supaya satu dengan yang lain di antara mereka dikuatkan, diteguhkan. Artinya, melalui doa itu Paulus mau membangkitkan semangat, gairah, motivasi saudara-saudara di Efesus bahwa mereka tidak sendiri. Paulus sekalipun punya skill, punya kemampuan, punya keterampilan, dihormati oleh banyak orang, tetapi juga ia tetap mendoakan saudara-saudara di Efesus supaya mereka masing-masing dikuatkan, diteguhkan melakukan tugas dan panggilan mereka. Begitupun juga seharusnya dengan kita, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Dengan segala keterbatasan kita pun juga dipanggil untuk turut mendoakan setiap orang tanpa melihat mereka latar belakangnya, tanpa melihat mereka asal usulnya, tapi doakan setiap orang yang juga punya peran, punya panggilan untuk mewujudkan karya Allah dalam perjalanan hidup ini, termasuk berdoa untuk para pemimpin kita. Berdoa untuk para pemimpin yang berusaha dengan sekuat tenaga melakukan yang terbaik supaya mereka tetap menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi pemimpin yang juga mengutamakan, mengedepankan kehidupan rakyatnya, kehidupan bersama. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Oma dan Opa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, melalui doa ini Paulus juga mau mengajak dan sekaligus mengingatkan saudara-saudara di Efesus bahwa mereka perlu berakar, mereka perlu bertumbuh di dalam Kristus. Ketika mereka berakar di dalam Kristus, mereka bertumbuh di dalam Kristus, lalu kemudian mereka melakukan sesuatu beralaskan kasih Kristus, beralaskan kasih Allah, maka mereka diingatkan oleh Paulus. Mereka juga dinasehati oleh Paulus. Kenapa hal itu harus dilakukan? Kenapa segala sesuatu dalam rangka mewujudkan peran, panggilan, betapapun ada banyak tantangan, ada banyak kenyataan yang sulit dan sukar, mereka harus tetap bertumbuh. Mereka harus tetap beralaskan kasih Kristus. Mereka harus tetap melakukannya dalam rangka kemuliaan Allah.
Karena di dalam Kristus, Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, ada kasih yang luas, ada kasih yang lebar, ada kasih yang dalam, ada kasih yang tinggi, ada kasih yang tak terbatas di dalam Kristus. Karena itu ketika Paulus dalam doanya mengajak dan memohon kepada Allah supaya saudara-saudara di Efesus dapat bertumbuh, dapat berakar, dapat beralaskan di dalam kasih Allah, karena Paulus sadar betul kasih Allah itu tak terbatas adanya. Kasih Allah itu mampu melampaui segala pengetahuannya, segala pengetahuan kita. Bahkan dengan tegas di ayat yang ke-20, Paulus berkata, Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita pasti punya kesaksian masing-masing dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, saudara-saudariku yang juga Tuhan kasihi, saya mendengar satu kesaksian dari seorang ibu. Dia berkata, pendeta, 3 hari atau 4 hari yang lalu, uang di dompet saya itu hanya tinggal 240.000. Saya ingat tanggal itu kurang lebih dia menyampaikan ke saya di tanggal 24 bulan Juli, Bapak Ibu, Oma dan Opa. Artinya kalau saya tarik mundur 4 hari sebelumnya, berarti kurang lebih di tanggal 20. Tanggal 20, uang ibu ini tinggal 240.000. Artinya, ibu ini bersama keluarganya masih punya 10 hari ke depan atau 11 hari ke depan yang harus terus dia jalani. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dia penuhi sepanjang 11 hari ke depan. Tapi ia sudah tidak punya uang lagi. Ia hanya punya uang 240.000. Dia hanya berserah, dia pasrah kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan apa adanya, dan dia berikan waktu serta kesempatannya untuk tetap mewujudkan panggilan dan perannya bagi upaya terus memuliakan Tuhan. Di hari itu tanggal 24, ibu itu berkata, tapi hari ini Pak Pendeta, uang di dompet saya ada lebih dari 1,5 juta. Dan saya berpikir saya dengan keluarga bisa cukup sampai akhir bulan. Ada kuasa yang bekerja melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita doakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, ada dasar yang kuat mengapa Paulus meminta saudara-saudara di Efesus agar mereka berakar, agar mereka bertumbuh bahkan beralaskan dalam kasih Allah. Kasih Allah yang maha luas, kasih Allah yang tak terhingga dan tak terbatas itu justru ketika seseorang terus beralaskan kasih Allah, mendasarkan segala sesuatu dalam keberakaran kepada Allah, Allah akan bertindak tepat waktu. Allah akan berbuat sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Allah bisa mengubahkan apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, panggilan untuk berakar dan tetap beralas dalam kasih Allah bukan panggilan yang harus ditawar-tawar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi justru panggilan untuk berakar di dalam kasih Allah. Panggilan untuk tetap berada dan beralaskan dalam kasih Allah adalah panggilan yang harus terus kita tanamkan, kita tumbuhkan, dan harus menjadi motivasi kita dimanapun kita berada. Apapun tugas
tanggung jawab dan peran kita, karena kita percaya berakar di dalam Kristus dan berala dalam kasih Kristus dan beralas dalam kasih Kristus itu tidak akan pernah sia-sia. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kita terus berakar di dalam Kristus. Mari kita terus beralaskan dalam kasih Allah ketika kita berdoa, ketika kita mewujudkan tugas kita, ketika kita melakukan peran dan panggilan kita dalam hidup ini. Karena Allah akan bertindak dan berbuat tepat pada waktunya menurut rencananya bagi kita sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Oma dan Opa, serta saudara-saudariku yang Tuhan kasihi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, saya mengajak mewakili rekan-rekan penatua. Bapak Ibu dapat menyatakan ungkapan syukur atau persembahan untuk persembahan tengah pekan ini, dan Bapak Ibu dapat menyisihkannya dengan memasukkan ke dalam amplop lalu dapat dibawa ke gereja atau dititipkan ke penatua yang ada di sektor Bapak Ibu tinggal. Dukungan Bapak Ibu sebagai bentuk kasih dan syukur Bapak Ibu akan sangat berguna dalam rangka mendukung pelayanan gereja di tengah pandemi seperti sekarang ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat. Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal di dalam Kristus, yang kasih-Nya tak terhingga dan tak terbatas itu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Firman Tuhan mengingatkan kami kembali melalui doa yang disampaikan Paulus untuk kehidupan saudara-saudara di Efesus. Kami belajar bahwa berakar, bertumbuh dan beralas dalam kasih Allah adalah panggilan hidup kami yang harus menjadi motor penggerak kami dalam rangka kami mewujudkan kehidupan yang Tuhan percayakan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dengan baik. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik mereka yang telah dimuat di warta jemaat, Ibu Sally Situmorang, Ibu Endah Hartiani Mustamu, Bapak Jeffrey Edward Likumahua, Bapak Adri Berna Tengker, Ibu Andriani Unlaru Maukula, anak kami Febriani Putri Pratama Torin, anak kami Rizky Mua Angoluan Sianturi. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk Ibu Andriani Unlaru Maukula. Kami berdoa juga untuk Ibu Dora Naomi. Kami berdoa juga untuk pemulihan Bapak Anton Suhono. Kami berdoa juga untuk pemulihan Ibu Jane Estina Noya Sahetapi yang sejak hari Selasa menjalani perawatan di rumah sakit Amira. Tuhan kami memohon kiranya Kau memberkati, Engkau menyertai supaya Ibu Jane dapat kembali sehat dan pulih. Berkati suami Opa Yohani Sahetapi dan anak-anak yang terus mensupport, mendukung, mengupayakan yang terbaik. Berkati juga setiap orang yang dalam pergumulan supaya dalam pergumulannya mereka tetap dikuatkan. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang mungkin tengah terbaring dalam keadaan sakit, namun kami tidak menyebutkan mereka satu persatu saat ini. Tuhan, lawatan-Mu dinantikan, kesembuhan daripadamu menjadi bagian yang diharapkan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah mereka semua. Kami yakin, kami percaya bahwa mereka semua akan ditopang oleh Tuhan. Berkati ya Tuhan pelayanan gereja di masa pandemi ini, khususnya juga kami para pelayan Tuhan, para fungsionaris gereja, bahkan setiap anggota jemaat, supaya kami dapat terpelihara, tetap sehat, tetap bugar. Dan kami percaya dan kami yakin bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan izinkan kami kembali untuk bersama-sama menaikkan bakti dari rumah Tuhan ini. Bapa dalam sorga, kami berdoa saat ini untuk para pemimpin bangsa kami, baik presiden, wakil presiden, jajaran para menteri, anggota DPR, baik juga pimpinan-pimpinan daerah. Tuhan berkatilah supaya upaya-upaya baik yang dilakukan para pemimpin kami untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 berjalan efektif dan efisien. Khususnya Tuhan,
Para pemimpin kami membutuhkan sinergi dari kami sebagai bagian dari warga bangsa ini. Karena itu, ajar kami untuk tetap patuh pada ketentuan dan protokol kesehatan. Ajar kami untuk menaruh hormat pada para pemimpin kami, supaya dengan semua itu kami terlindungi, kami terpelihara. Ya Allah yang Maha Baik, kami menyerahkan anak-anak kami yang telah memulai pembelajaran jarak jauh. Biarlah mereka diberikan ketekunan, kesabaran untuk dapat belajar dengan sukacita. Mereka juga dapat terus belajar dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri bahwa campur tangan Tuhan juga ada dalam hidup mereka. Berkati kami yang tengah bekerja dengan segala aktivitas kami, supaya pekerjaan-pekerjaan kami juga berbuah indah. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami ke dalam cinta kasih-Mu. Dengarkanlah seruan kami ya Tuhan, namun jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Karena kami yakin, kami percaya kehendak Tuhan jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai daripada apa yang menjadi kehendak kami sendiri. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini, karenanya kami mau alaskan dan kami mau serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa, seturut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama arahkan hati kita untuk kita mengakhiri renungan firman Tuhan pada saat ini dengan kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, renungan tengah pekan pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.